perkenalkan, nama saya Caroline Stephanie Betenberek, Dinusian 2022, jurusan Business Creation. Halo guys, perkenalin, nama saya Luki Tontowi dari jurusan Business Creation 2022. Nama saya Steven Swendi, jurusan Business Creation 2022. Pada video kali ini kami akan membahas video dengan tema edukasi yang berjudul Love the Process to Become the Project. Di video ini kami akan membahas peraturan-peraturan dasar dari catur dan beberapa advance teknik yang bisa membantu memberi arah jalan yang jelas untuk mengembangkan teknik percaturan kalian. Jadi, kalau kalian masih amatiran atau masih asal-asalan mainnya, atau bahkan belum sama sekali bermain catur, maka kalian datang ke video yang tepat. Chess atau bahasa Indonesianya catur merupakan olahraga yang tidak menggunakan fisik seperti pada umumnya, di mana pemainnya harus mengandalkan intelektual untuk bisa memainkannya. Di permainan ini, pemain terdiri dari dua orang yang saling bergiliran untuk menggerakkan pion-pion yang tersedia di papan permainan tersebut. Objektif utama mereka, kalahkan pion utama atau raja milik musuh. Mulai dari tingkat profesional di turnamen hingga amatiran di pos-pos satpam yang kalian lewati, mungkin kalian pernah menjumpai papan permainan ini. Dan jika Anda serius ingin mendalami permainan ini, maka video ini sangat cocok untuk kalian. Dalam sekilas, catur ini terlihat sebagai sebuah permainan yang sangat sulit. Untuk itulah memang kita harus mengetahui peraturan-peraturan dasarnya sebelum kita masuk ke dalam teknik bermainnya. Nah, kita langsung ke atas papan untuk melihat elemen apa aja dalam permainan ini. Dimulai dari arena permainan, berbentuk persegi 8x8 dengan warna petak hitam dan putih secara bergantian. Dilengkapi dengan indikator A sampai H dan juga 1 sampai 8 secara vertikal. Nah, indikator yang dimaksud itu adalah untuk kita membayangkan petak yang dimaksud tanpa melihatnya secara langsung. Misalkan, pergerakan bidak catur dari G2 ke G4 menandakan pergerakan seperti ini. Seperti yang kalian lihat, dalam permainan catur terbagi menjadi dua kubu, yaitu kubu hitam dan kubu putih. Nah, perlu dicatat bahwa permainan akan diawali dengan pergerakan dari kubu putih terlebih dahulu. Peraturan kedua yang perlu diingat adalah dengan menggerakkan bidak kita ke petak yang diduduki dengan bidak lawan, maka akan menyebabkan bidak lawan keluar dari permainan atau yang disebut kita makan. Peraturan ketiga adalah bidak kita tidak bisa melompati atau melewati bidak lainnya kecuali pergerakan oleh kuda. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari gerakan-gerakan apa saja yang bisa dilakukan oleh jenis-jenis bidak yang kita punya. Dimulai dari benteng atau rook. Nah, pion satu ini diletakkan di petak A1 dan H1 dalam awal permainan. Ia mampu bergerak lurus secara horizontal dan juga vertikal untuk melakukan kegiatan reposisi dan juga kegiatan makan. Selanjutnya adalah bidak kuda. Nah, bidak satu ini diletakkan di petak B1 dan G1 pada awal permainan. Ia mampu bermanuver sebagai huruf L atau untuk bereposisi atau untuk melakukan kegiatan makan. Selain itu, seperti yang kalian lihat dan seperti yang saya bilang sebelumnya, kuda mampu melompati bidak lainnya dalam pergerakannya untuk bereposisi atau untuk makan. Yang ketiga adalah bidak bishop atau gajah. Nah, bidak satu ini diletakkan di petak C1 dan F1 pada awal permainan. Ia berpindah atau bergerak secara diagonal, yang berarti bishop di petak putih akan selalu berada di petak putih, sedangkan bishop di petak hitam pada awal permainan akan selalu berada di petak hitam. Diikuti dengan bidak queen atau menteri, yaitu bidak terkuat pada awal permainan. Dia diletakkan di petak D1 pada awal permainan. Mengapa dia disebut bidak terkuat? Hal ini dikarenakan tingkat mobilisasinya sangat tinggi, yaitu dia bisa bergerak secara diagonal ataupun secara lurus, horizontal maupun vertikal, layaknya sebuah gabungan rook ataupun bishop. Berikutnya adalah bidak raja atau king, yang merupakan bidak terpenting dalam permainan. Ia diletakkan di petak S1 pada awal permainan dan hanya bisa bergerak satu petak ke sekelilingnya per giliran. Nah, dengan mobilisasi yang rendah membuat raja sangat rentan dan harus memiliki banyak perlindungan dari bidak-bidak lainnya. Dan yang terakhir adalah bidak pion atau pawn. Nah, bidak ini sangat banyak jumlahnya dan juga diletakkan dari petak A2 sampai H2 pada awal permainan. Untuk gerakan awal pion dari baris kedua pertahanan kita, pion mampu bergerak ke baris 3 atau 4 ataupun satu petak atau dua petak ke depan dalam satu giliran. Dan selanjutnya untuk bermanuver, pion hanya bisa maju satu petak ke depan dan tidak bisa mundur kembali. Nah,
Untuk kegiatan makan-memakan yang dilakukan oleh pion atau pawn, berbeda dengan kegiatan manuvernya, dia hanya bisa memakan secara diagonal satu petak. Nah, selain langkah-langkah bidak catur yang biasa seperti itu, ada juga beberapa special move yang dilakukan oleh pemain catur dalam keadaan-keadaan tertentu. Yang pertama adalah rokade oleh raja. Nah, gerakan ini adalah di mana raja berpindah dua petak ke kiri atau ke kanan sepilihannya, diikuti dengan rook atau benteng yang berpindah ke petak yang dilompatinya. Seperti saya katakan, harus ada beberapa kondisi tertentu di mana kita dalam melakukan rokade oleh raja. Yang pertama adalah raja belum pernah berpindah selama permainan berlangsung. Yang kedua adalah raja dan rook telah berkoneksi. Dalam kata lain, tidak ada bidak-bidak lain di antara mereka. Yang ketiga adalah raja tidak dalam keadaan cek atau dalam keadaan terancam. Nah, untuk rokade raja ke petak G1 disebut dengan rokade pendek, sedangkan rokade ke petak C1 disebut dengan rokade panjang. Gerakan spesial kedua disebut dengan end passen, di mana merupakan kegiatan makan-memakan antara pion dalam posisi tertentu. Sebagai contoh, pion yang berada di baris keempat pertahanan lawan ini dibalas dengan gerakan pion seperti ini. Hal ini memungkinkan pion kita untuk memukul pion tersebut, seolah-olah pion lawan hanya bergerak satu petak ke depan. Hal inilah yang disebut dengan end passen. Yang terakhir adalah kegiatan promote atau promosi oleh pion. Kondisi pion kita adalah telah berhasil melangkah ke petak paling ujung atau baris pertama pertahanan lawan. Hal ini memperbolehkan kita untuk menukarkan pion kita ini atau mempromosikannya menjadi rook, kuda, bishop, atau apapun yang kita mau, sekalipun menteri. Nah, tentunya tujuan utama kita dalam melakukan permainan ini adalah untuk mencekmate atau menskakmat raja lawan. Dan tentunya tidak akan semudah itu, mengingat lawan kita juga dapat berusaha untuk melindungi raja mereka dengan kekuatan atau dengan pergerakan bidak mereka. Maka dari itu, sangatlah mustahil untuk kita dapat mencekmate raja lawan tanpa melakukan pertukaran bidak perwira antara kedua pemain. Nah, pertanyaannya, pertukaran macam apa sih yang menguntungkan kita dan apa yang merugikan kita? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus mengetahui dulu yang disebut dengan nilai buah yang ada pada bidak-bidak kita di atas papan. Yang pertama itu pion. Pion itu bernilai 1 poin. Dengan kuda dan gajah bernilai 3 poin yang disebut dengan perwira minor, dan juga benteng dan menteri dengan masing-masing nilai 5 dan juga 9 yang disebut dengan perwira mayor. Sedangkan nilai buah untuk raja adalah infinite atau tidak ada nilainya, karena teringat bahwa permainan berakhir jika raja termakan. Jadi dengan kata lain, untuk menukarkan kuda kita dengan gajah milik lawan merupakan pertukaran yang seimbang. Sedangkan dengan kehilangan benteng, ditukarkan dengan kuda atau gajah lawan merupakan kerugian secara materi. Dan hal tersebut sering disebut sebagai kalah kualitas perwira. Tidaknya dalam melakukan pertukaran benteng, lawan harus kehilangan 1 kuda atau 1 gajah mereka ditambah dengan 2 pion mereka. Hal yang serupa pun berlaku pada pertukaran menteri. Setidaknya jika kita tidak mendapat menteri lawan, jadi kita mendapatkan 3 perwira minor mereka yang merupakan kuda ataupun gajah. Contoh lainnya lagi adalah pertukaran 2 benteng dengan 1 menteri, dianggap tidak worth it karena 10 dibanding 9 poin. Tetapi perlu diingat pula bahwa tidak selamanya pertukaran dalam hal poin tersebut bersifat mutlak. Hal ini dikarenakan posisi dan juga opportunity yang dapat terjadi dalam permainan. Misalkan secara teori, bentuk permainan terbuka dapat memberikan keuntungan lebih atau advantage yang lebih bagi gajah untuk mudah menyerang atau melakukan reposisi. Sedangkan bentuk permainan tertutup sangat mengandalkan kuda untuk melakukan penyerangan yang beruntun sampai di babak endgame-nya. Hal itulah yang membuat value dari perwira minor juga dapat berbeda-beda atau menjadi tidak seimbang. Bahkan untuk mengeluarkan sebuah menteri dengan 1 pion mampu dilakukan atau banyak dilakukan oleh pemain lain jika kita dapat memastikan untuk mendapatkan raja di giliran-giliran berikutnya. Selanjutnya adalah bagaimana kita membuat pertukaran tersebut atau bahkan mencuri perwira lain tanpa melakukan pengorbanan dari atau casualty dari pihak kita. Nah, ada untuk kalian beberapa metode penyerangan yang bisa kalian lakukan. Yang pertama adalah dengan memberikan dukungan atau support dari bidak kita untuk memukul bidak lawan. Langkah ini adalah langkah umum yang dilakukan oleh banyak pemain. Yang kedua adalah serangan double attack atau garkuan dengan menyerang 2 bidak lawan sekaligus. Yang ketiga adalah serangan tusuk sate, di mana bishop kita atau gajah kita menyerang 2 bidak sekaligus dalam satu diagonal yang sama. Dan yang keempat adalah yang kita sebut dengan pin-pinan, di mana sebuah bidak posisinya menutupi atau menjadi tameng bagi raja mereka. Maka bagaimanapun caranya, bidak tersebut tidak dapat dipindahkan sampai posisi raja telah melarikan diri ke tempat yang aman atau sudah tidak ada lagi ancaman atau cek yang bisa terjadi. Dan yang kelima adalah yang disebut dengan discover attack, di mana dengan melakukan pergerakan suatu bidak, kita membuka jalur bidak lainnya untuk melakukan penyerangan terhadap bidak lawan. Selanjutnya adalah cara kita melakukan defense atau pertahanan dengan serangan lawan. Dimulai dari memperkuat posisi bidak-bidak kita dan juga mengantisipasi atau memprediksi gerakan lawan yang akan dilakukan.
Nah, hal itu merupakan dasar dari pertahanan dalam permainan catur. Yang pertama dengan memperkuat posisi bidak-bidak secara sederhana. Kita dapat melakukan penguasaan ruang dengan memajukan atau juga melangkahkan pion satu petak terus ke depan. Cara lainnya adalah dengan menjaga koneksi antara bidak-bidak perwira kita. Misalnya seperti dengan koneksi dua benteng di baris pertama yang merupakan baris yang sangat krusial dalam mengamankan posisi-posisi raja. Cara yang terakhir adalah seperti kata pepatah, offense is the best defense, dimana dengan mencek raja lawan dengan posisi yang sedikit terbuka, kita mampu mereposisikan 2 kali perwira kita, mengingat lawan harus menggerakkan raja mereka dan membuang giliran mereka pada giliran tersebut. Setelah kalian sudah mengerti tentang basic rule dan winning trades, maka mari kita bahas tentang bagaimana permainan catur ini bisa berakhir. Ada 2 outcome dari permainan catur, menang atau kalah dan draw. Outcome menang atau kalah bisa terjadi dengan 3 kejadian. Pertama yaitu checkmate, di mana raja kalian di-attack dan raja kalian tidak bisa bergerak maupun dilindungi oleh pion lainnya. Kedua, resignation, di mana musuh merasa kalah dan tidak bisa membalikan keadaan tersebut. Jadi, dia akan mengundurkan diri dari permainan tersebut. 3, timeout. Di dalam pertandingan kompetitif atau turnamen, biasanya pemain akan diberi waktu untuk menggerakkan pion mereka. Sehingga jika waktu itu tersebut habis, maka pemain itu akan langsung kalah. Sedangkan ada 5 kejadian yang bisa membuat permainan tersebut menjadi draw. Yang pertama adalah stalemate. Kejadian ini terjadi jika salah satu pemain hanya mempunyai raja saja dan raja tersebut tidak bisa digerakkan kemanapun dan tidak dalam keadaan cek. Yang kedua, insufficient material, yaitu kekurangan material untuk melakukan checkmate ke musuh. Kondisi tersebut terjadi jika para pemain hanya mempunyai raja dan raja, raja dan raja dengan bishop atau knight, raja dan raja dengan 2 knight, raja dengan bishop atau knight, dan raja dengan bishop atau knight. Yang ketiga adalah 50 move rule. Kejadian ini terjadi jika dalam 50 langkah ke depan tidak ada pion yang maju ataupun tidak ada kejadian makan memakan. Keempat ada repetition. Hal ini terjadi jika ada posisi yang sama terjadi selama 3 kali dalam satu permainan. Kelima ada agreement. Hal ini terjadi jika para pemain sepakat untuk mengakhiri game ini dengan keadaan draw. Setelah kita membahas tentang peraturan-peraturan dasar, mari kita masuk ke advanced teknik tentang teori pembukaan pada catur. Yang pertama adalah mengembangkan setiap bidak yang kalian punya. Kalian harus membawa setiap pion yang kalian punya untuk ke dalam permainan tersebut, sehingga kalian bisa menstrategikan bagaimana permainan kalian bisa terbangun. Kalian bisa mengattack ataupun defend dengan menggunakan pion tersebut, mengambil alih pertarungan di tengah. Dalam membangun bidak kalian harus fokus dan mencoba untuk mengambil kontrol di bagian tengah. Hal itu dikarenakan bagian tengah merupakan bagian yang paling penting untuk menjalankan strategi untuk memenangkan game. Yang ketiga adalah mengamankan raja kalian. Karena akan terjadi pertarungan di bagian tengah, maka kalian akan harus melindungi raja kalian di bagian tengah juga. Yang kelima adalah jangan membuang langkah kalian. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dalam membuka sebuah permainan di catur, kalian harus mendevelop setiap bidak kalian, sehingga kalian jangan membuang giliran kalian untuk menggerakkan bidak-bidak kalian yang tidak berguna. Sebagai contoh adalah seperti ini. Terlihat pada papan catur tersebut bahwa White sudah mempunyai 3 bidak mereka yang sudah terdevelop dan Black hanya mempunyai 1 queen. Di dalam permainan tersebut, Black sudah membuang banyak sekali giliran dia untuk mendevelop pieces-pieces mereka. Dan terakhir adalah kalian harus memperhatikan bagian diagonal dari pion raja kalian. Lane diagonal dari pion kalian ada bagian yang panjang dan pendek. Yang kalian harus perhatikan adalah bagian yang pendek, karena di bagian diagonal yang pendek kalian bisa terkena checkmate yang paling cepat di dunia. Selanjutnya mari kita bahas beberapa pembukaan chess yang paling terkenal. Yang pertama ada Rule Lopez Opening. Rule Lopez Opening dimulai dengan si putih menjalankan pion mereka ke E4, lalu si black akan menjalankan pion mereka ke E5 untuk menghalangi pion si putih. Selanjutnya si putih akan menjalankan kuda mereka ke F3 untuk menyerang pion dari si hitam.
Lalu si hitam akan menjalankan kuda mereka ke C6 untuk melindungi pion tersebut. Selanjutnya, si putih akan menjalankan bishop mereka ke B5 untuk mengattack kuda dari si hitam. Nah, posisi seperti inilah yang biasa dikenal sebagai Ruy Lopez opening. Sekarang mari kita lihat bagaimana opening ini akan berlanjut dan bisa menguntungkan bagi si putih. Move yang paling populer yang bisa dimainkan oleh si black adalah menjalankan pion mereka ke A6 untuk menyerang bishop si putih. Tetapi biasa si putih akan tetap memakan kuda mereka dengan bishop, lalu si hitam akan memakan bishop tersebut. Permainan ini biasa disebut dengan Ruy Lopez exchange variation. Lalu si putih biasanya akan melakukan castle untuk melindungi raja mereka. Lalu si hitam biasa menjalankan pion mereka ke F6 untuk mensupport pion mereka yang berada di E5. Selanjutnya biasa si putih akan mau membuka bagian tengah dengan menjalankan pion mereka ke D4. Lalu si hitam biasa akan memakan pion tersebut yang ada di D4. Lalu si putih akan memakan pion si hitam yang berada di D4 dengan knight mereka. Jika kita lihat dari posisi catur saat ini, si putih mempunyai posisi yang cukup menguntungkan. Karena di bagian kanan di mana raja mereka berada, si putih mempunyai 4 pion, sedangkan si black hanya mempunyai 3 pion saja. Dan di bagian kiri di mana queen si putih berada, mereka hanya mempunyai 3 pion saja dan black mempunyai 4 pion. Walaupun begitu, tetapi si black mempunyai 2 pion yang sejajar di bagian C. Jadi, posisi seperti ini akan menguntungkan bagi si putih. Karena tadi kita sudah membahas opening yang populer untuk bagian si putih, selanjutnya mari kita bahas tentang opening yang populer bagi si hitam, yaitu Sicilian Defense. Sicilian Defense dimulai dengan si putih menjalankan pion mereka ke E4, lalu si black akan memainkan pion mereka ke C5. Memang move yang dilakukan oleh si black terlihat aneh dan tidak biasa, tetapi mari kita lihat bagaimana game ini akan berlanjut. Setelah si hitam menjalankan pion mereka, biasanya si putih akan menjalankan kuda mereka ke F3. Lalu si hitam akan menjalankan pion mereka ke D6, lalu si putih akan menjalankan pion mereka ke D4. Selanjutnya black akan memakan pion putih tersebut yang berada di D4, lalu si putih akan memakan pion yang ada di D4 dengan kuda mereka. Nah, jika kita lihat posisi catur yang sekarang, inilah apa yang dimau dari Sicilian Defense, yaitu si hitam mau membuat pertarungan di tengah menjadi advantage bagi mereka. Dengan mereka yang mempunyai 2 pion di tengah dan si putih hanya mempunyai 1 pion. Walaupun area black masih belum cukup terdevelop, tetapi si hitam mau mengandalkan 2 pion mereka yang di tengah sehingga mereka bisa memenangkan game tersebut dalam long term. Lalu berikutnya adalah beberapa honorary mention untuk pembukaan di catur. Dari teori-teori dan konsep dasar yang sudah kami jelaskan, semoga video ini dapat membantu teman-teman yang ingin memulai bermain catur untuk lebih mengetahui basic rule dalam bermain catur. Dan buat teman-teman yang ingin lebih menguasai permainan catur, kiranya teknik advance dari kami dapat membantu teman-teman untuk mengalahkan lawan. Sekian video dari teknik bermain catur yang kami berikan. Terima kasih.